Juwita merencanakan menikah setelah Lebaran. Apalah daya yang terjadi justru doa bersama untuk kematiannya. Wartawati muda itu ditemukan tak bernyawa tergeletak di pinggir jalan bersama motor metik hitam kesayangannya. Kematiannya begitu misterius. Awalnya diduga kecelakaan tunggal, namun ternyata dia diduga kuat dibunuh kekasihnya sendiri. Kelasi 1 Jumran. Apakah yang terjadi antara Juwita dan Jumran? Benarkah Juwita diruda paksa sebelum dihabisi oleh kekasihnya sendiri? Bagaimana bisa calon pengantin itu mengakhiri asmaranya dengan tragis seperti itu? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Juwita, sosok perempuan ceria dan ramah itu, kini tinggal kenangan. Rekan-rekan kerjanya begitu kehilangan. Maklum, gadis 23 tahun yang mengidolakan Najwa Shihab itu dikenal berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Juwita masih tercatat sebagai mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau UNISKA MAAB. Ia sedang menggarap skripsi, Juju. Biasa ia dipanggil, dikenal supel dan sigap dalam menjalankan tugas-tugas kuliah. Dosen mengenangnya sebagai sosok yang cerdas dan cekatan. Rekan kerja dan kampusnya begitu kehilangan, terlebih dengan keluarganya sangat terpukul dengan kepergian Juwita. Pernikahan Juwita yang direncanakan akan digelar setelah Lebaran justru berganti menjadi tahlilan dan doa bersama untuk arwah Juwita. Pilunya lagi, ketika keluarga mendapat kepastian bahwa penyebab kematian Juwita justru dibunuh oleh calon suaminya sendiri. Juwita meregang nyawa dalam beberapa hari setelah acara lamaran dan sedang menyiapkan acara pernikahan. Ia ditemukan tewas pada tanggal 22 Maret 2025. Hari itu Juwita sebenarnya berniat buka puasa bersama dengan rekan-rekan jurnalis. Siang itu komunikasi Juwita dengan teman jurnalisnya berjalan seperti biasanya. Lokasi berbuka puasa juga sudah dibagikan di aplikasi WhatsApp. Sorenya, dalam perjalanan menuju lokasi buka puasa, sahabat Juwita yang bernama Teni Ariana mencoba menghubunginya. Namun, telepon genggamnya sudah tidak bisa dihubungi. Teni justru mendapat kabar bahwa Juwita ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuh Juwita tergeletak di pinggir jalan kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Awalnya polisi menduga Juwita mengalami kecelakaan tunggal. Ia ditemukan dengan pakaian lengkap dan mengenakan helm, tergeletak di samping sepeda motor metik warna hitam miliknya di tepi jalan. Namun, pengamatan berikutnya menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kecelakaan di sekitar lokasi ditemukannya tubuh Juwita dan motornya. Motor milik Juwita bernomor polisi DA6913 LCS ditemukan dalam kondisi mulus dan baik-baik saja. Terlebih tidak ditemukannya dompet dan telepon genggam milik Juwita di tempat kejadian. Setelah helm di kepala Juwita dilepas, justru ditemukan luka lebam di sekitar leher dan pundak Juwita. Polisi menduga bahwa Juwita adalah korban begal atau perampokan. Namun demikian, tetap menyisakan kejanggalan. Kalau memang korban pembegalan, kenapa motor Juwita tidak dibawa sang begal? Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap barang bukti milik korban yang tersisa. Salah satunya laptop milik Juwita. Setelah laptop dibuka, aplikasi WhatsApp versi desktop milik Juwita masih aktif dan ditemukan chat Juwita dengan kekasihnya. Juwita diminta datang menemui terduga pelaku berdasarkan titik lokasi yang dibagikan. Di pertemuan dengan kekasihnya itulah diduga setelah Juwita dihabisi. Terlebih, ada dugaan Juwita diruda paksa terlebih dahulu sebelum dihabisi.
Dugaan itu merujuk temuan adanya bercak cairan diduga sperma yang ditemukan pada celana Juwita pada bagian selangkangan depan hingga ke belakang. Hasil visum juga menguatkan bahwa luka lebam di leher belakang dan punggung Juwita menunjukkan bahwa penyebab kematian Juwita diduga karena adanya kekerasan. Juwita diduga kuat tewas karena dipiting. Berdasarkan berbagai fakta dan temuan itu, polisi kemudian bergerak. Karena pelaku diduga anggota TNI AL, polisi kemudian berkoordinasi dengan Komandan Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut pada tanggal 26 Maret 2025, seorang anggota TNI AL bernama Jumran dengan pangkat Kelasi 1 ditangkap. Ia diduga sebagai pelaku tunggal pembunuhan Juwita. Oknum itu berinisial J, pangkat Kelasi 1 itu bertugas di Lanal Balikpapan baru sekitar 1 bulan. Sebelumnya yang bersangkutan pernah bertugas di Lanal Banjarmasin. Begitu penjelasan Komandan Detasemen Polisi Militer dan Denpom Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan, Mayor Laut PM Ronald Ganap kepada media. Lantas kenapa Jumran yang merupakan calon suami Juwita justru tega membunuh kekasihnya itu? Bagaimana pula kronologinya? Terlebih diduga kuat Jumran sudah merencanakan aksi pembunuhan tersebut. Jika memang pembunuhan itu direncanakan, apakah yang menjadi alasan Jumran melakukannya? Keluarga Juwita membeberkan fakta bahwa Juwita diduga sempat 2 kali diruda paksa oleh Jumran. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pazri, mengatakan peristiwa ruda paksa pertama terjadi pada rentang waktu 25 sampai 30 Desember 2024. Pazri menuturkan bahwa pada September 2024, Juwita berkenalan dengan Jumran lewat media sosial. Kemudian, intens komunikasi, bertukar nomor telepon, hingga akhirnya pada rentang waktu 25 sampai 30 Desember 2024, Jumran menyuruh Juwita memesan kamar hotel di Banjarbaru. Jumran beralasan bahwa dia perlu istirahat di hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Juwita tanpa menaruh curiga bersedia memesankan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru. Setelah itu, Jumran menyuruh Juwita menunggu. Setelah datang pada hari itu, Jumran membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Jumran diduga sempat memiting korban sebelum menggagahi di dalam kamar tersebut. Semua kejadian itu Juwita bercerita kepada kakak iparnya pada tanggal 26 Januari 2025. Juwita juga menunjukkan bukti video pendek dan beberapa foto. Pazri mengungkapkan, bukti video yang berdurasi sekitar 5 detik itu berisi Jumran yang sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu, Juwita ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar. Sedangkan peristiwa ruda paksa kedua terjadi pada tanggal 22 Maret 2025. Atau di hari saat jasad korban ditemukan. Peristiwa kedua ini diduga dilakukan di dalam mobil. Mobil Xenia hitam yang digunakan dalam aksi itu kini sudah diamankan Denpomal. Mobil itu disewa Jumran dari salah satu rental di Banjarbaru. Selain kepada kakak iparnya, Juwita juga pernah curhat tentang sosok Jumran kepada sahabatnya Teni. Juwita bercerita bahwa komunikasi dia dengan calon suaminya kurang baik dan sikap calon suaminya yang agak temperamen serta suka memaksakan kehendak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pazri mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan Jumran mengarah kepada pembunuhan berencana. Hal itu dikuatkan pula dari pasal yang disangkakan penyidik. Fakta-fakta yang menjadi petunjuk bahwa ini adalah pembunuhan berencana adalah: pertama, Jumran sengaja berangkat dari Balikpapan ke Banjarmasin dengan membeli tiket pesawat menggunakan nama orang lain. Kemudian yang menguatkan lagi bahwa Jumran sengaja merusak KTP-nya untuk mengaburkan identitas saat pemeriksaan di bandara. Kemudian menyewa mobil untuk mengeksekusi korban. Selanjutnya, menghubungi Juwita dengan mengirimkan lokasi pertemuan dan mengaburkan pembunuhan seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal
dengan memakaikan helm di jasad Juwita dan meninggalkannya tergeletak di samping motor. Menurut Pazri, Cumran juga sudah mengakui perbuatannya mengeksekusi korban di dalam mobil. Penyidik pun sudah menaikkan status Cumran yang sebelumnya sebagai terduga per tanggal 29 Maret 2005 ditetapkan menjadi tersangka. Pazri menyampaikan bahwa keluarga mengapresiasi penyidik Denpomal Banjarmasin karena transparan, terbuka, dan profesional menangani kasus ini. Harapannya, Cumran mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Dukungan agar Denpomal profesional juga mengalir dari jurnalis Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Aliansi Keadilan untuk Juwita. Para jurnalis meminta agar Denpomal serius dan tegas dalam menuntaskan kasus ini sehingga rasa keadilan terwujud.